Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Pada kesempatan ini kita dapat berkomunikasi dalam rangka pembahasan mata kuliah metodologi studi Islam. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para umatnya. Alhamdulillah adik-adik kita berkesempatan untuk berkomunikasi dan kondisi kita mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik. Nikmat sehat tentu lebih mahal daripada segalanya. Apalagi kita dalam kondisi yang masih dalam rasa waspada terhadap keberadaan wabah penyakit. Adik-adik yang dirahmati Allah, yang terpenting bagi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas tentang hubungan agama dengan ilmu pengetahuan sosial. Hubungan agama dengan ilmu pengetahuan sosial. Dampaknya seperti apa? Keterkaitan agama dengan perkembangan ilmu pengetahuan sosial seperti apa? Ini menjadi barometer apakah agama memiliki solusi terhadap perkembangan sosial yang selalu berubah-ubah, baik daripada kultur sosial yang ada di dalam masyarakat dunia tentunya ya adik-adik. Di saat perkembangan sosial yang imbasnya mengkaji tentang perubahan-perubahan sosial atas imbas kemajuan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi, ini menjadi tantangan. Ini menjadi suatu yang mewarnai teknologi dan ilmu pengetahuan ini akan mewarnai perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dunia. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi agama ya. Menjadi satu solusi bagi perubahan-perubahan sosial. Karena apa? Karena dari perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi juga ini menjadi tantangan bagi agama itu sendiri. Karena agama itu juga menjadi bagian dari perubahan-perubahan sosial. Ini imbas daripada suatu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, berimbas juga pada keberadaan agama itu sendiri. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan bahwa
Dunia saat ini tengah memasuki era globalisasi. Global itu dalam arti bahwa kita dengan sangat mudah untuk melihat perkembangan-perkembangan dunia di pelosok-pelosok dunia yang lain, di pelosok-pelosok negara lain, global. Sudah sangat mudah kita melihat perkembangan-perkembangan itu dengan dampak negatif dan positifnya. Tentu ini berimbas pada perubahan-perubahan daripada pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri pada perkembangan globalisasi. Di antara dampak negatif tersebut misalnya terjadi dislokasi, dehumanisasi, ya, humanis, sekularisasi. Nah, ini sekuler. Kalau sekuler itu nanti sangat tidak seimbang keselarasan kehidupan sosial, keselarasan ilmu pengetahuan dengan agama, karena memisahkan antara urusan dunia dan urusan agama, dipisahkan. Bahkan di negara-negara yang kita ukur sebagai negara maju, itu agama merupakan urusan pribadi, sehingga negara tidak turut campur dalam urusan agama. Nah, itu sekuler. Sehingga ini menjadi ukuran bahwa akan terjadi ketidakseimbangan antara agama dan perkembangan dunia yang terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan-perubahan sosial. Karena dipisahkan. Nah, mereka tidak, kalau di Indonesia masih ada negara turut ikut mengurus mengenai agama yang keberadaannya masih ikut diurus oleh pemerintah. Di dalam sekolah-sekolah masih ada pelajaran agama. Nah, ini kalau di negara-negara sosial tentu di sekolah sudah tidak ada pelajaran agama. Di sekolah-sekolah mereka ya, dari mulai tingkat yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi memisahkan. Tetapi tentu kajian agama ada bagi mereka. Nah, ini menjadi satu hal yang penting bagi kita adik-adik, bahwa kita sangat tidak setuju dengan sekularisasi. Nah, ini dampak daripada keberadaan pemikiran, ya, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan-perubahan masyarakat dunia dalam hal sosial. Kemudian di sini dan sebagainya. Sedangkan dampak positifnya antara lain terbukanya berbagai kemudahan dan kenyamanan. Mudah kita melihat pasar di dunia manapun, kita dapat melihat dari dampak perkembangan teknologi ini. Melihat perkembangan negara lain kita mudah. Ini dampak positifnya. Dan kenyamanannya kita dalam fasilitas-fasilitas apapun, kemajuan itu meningkatkan kenyamanan dari masyarakat.
Kita tidak ngebayangin pada era 70-an untuk berkomunikasi itu masih terkendala, ya, masih belum secanggih sekarang. Pada era itu, kalau kita mau telepon, tidak semua orang memiliki telepon, pasti ke Telkom. Kalau sekarang, kalau kita mau mengontak orang di dunia manapun, tinggal ambil HP, kemudian kita dapat menghubungi siapapun di dunia ini dengan cara yang sangat mudah. Kemudian kita tidak terbayang pada era 70-an, ya, sampai era 2000-an, kita tidak terbayang dengan nyamannya kita berkendaraan atau naik bus yang AC, ya, yang ada pendinginnya. Walaupun ada alternatif sekarang, ada bus juga yang masih tidak pakai AC. Kenyamanan luar biasa. Kemudian fasilitas udara itu sudah nyaman, fasilitas darat sangat nyaman. Jadi ada nilai-nilai daripada positifnya. Kemudahan dan kenyamanan baik dalam lingkungan ekonomi, ya, nyaman dalam pasar ekonomi. Bahkan perkembangan sekarang, kita mau apapun tinggal pesan online. Kita tidak perlu berbecek-becek ria di pasar, tinggal pesan, barang datang. Nah, ini merupakan satu perkembangan dalam ekonomi. Kemudian kalau kita mau lihat pasar dunia, harga tentu sangat mudah. Kita melihat harga-harga yang ada di dalam pasar-pasar, baik lokal maupun internasional. Kemudian informasi yang tadi Bapak katakan, informasi, betapa cepatnya informasi sekarang. Kalau kita ngebayang tahun 70-an, barangkali informasi tentang harga di pasar, informasi tentang apapun harus melalui proses yang tidak secanggih sekarang. Kemudian teknologi terkait dengan mesin, ya. Mesin mobil kita dapat lebih cepat, mesin kereta api kita dapat lebih cepat, pesawat. Nah, dalam hal yang terkait dengan pengerahan terhadap aktivitas masyarakat dunia, dengan adanya teknologi ini semakin bagus. Kemudian sosial juga semakin baik, tetapi perubahannya luar biasa. Maupun psikologi terkait dengan kejiwaan. Nah, ini faktor perkembangan itu juga mempengaruhi jiwa masyarakat dunia. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,